Meme yang baru-baru ini muncul ke publik yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo berciuman oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur disebut sebagai bentuk kritik dan ekspresi satir terhadap fenomena dalam tanda kutip ya matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Tidak hanya itu, baru-baru ini juga muncul pemberitaan soal isu matahari kembar di berbagai media massa tentu saja yang merujuk pada situasi di mana ada dua pusat kekuasaan yang signifikan dalam satu pemerintahan. Tentu saja ini masih isu. Satu matahari adalah Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Prabowo Subianto. Dan kemudian matahari yang lain, matahari yang kedua adalah figur yang dianggap masih memiliki pengaruh yang besar, memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, bahkan mungkin juga masih mengendalikan, yaitu presiden sebelumnya, Bapak Joko Widodo. Sekali lagi, ini masih isu. Benarkah di negara kita di Indonesia ada dua matahari kembar? Mengapa isu ini muncul begitu kuat? Kita semua tahu, kemenangan Prabowo Gibran itu tidak lepas dari endorsement kuat Presiden Joko Widodo. Memang kehadiran putra sulung Pak Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo yang kemudian sekarang udah menjadi resmi jadi wakil presiden, itu ya memperkuat aliansi Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo atau Pak Jokowi ini memang kita harus akui punya reputasi yang luar biasa tinggi bahkan hingga akhir masa jabatannya. Jadi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi hingga akhir pemerintahannya itu masih tetap tinggi. Ini memberinya modal politik yang luar biasa sebenarnya, bahkan setelah tidak lagi menjabat hari ini. Yang tidak kalah penting yang harus kita ingat adalah Prabowo Subianto yang secara terbuka menyatakan akan melanjutkan, itu waktu kampanye ya, waktu sebelum pemilihan, akan melanjutkan program-program strategis Pak Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan hilirisasi industri. Ini memunculkan persepsi bahwa agenda Jokowi itu akan tetap menjadi prioritas dari pemerintahan yang baru. Saya setuju dan sangat setuju bahkan. Dan memang sebaiknya begitu gitu ya. Program-program terbaik yang membawa kebermanfaatan buat negara, bangsa, dan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu memang harus dilanjutkan apapun alasannya. Tetapi yang mengejutkan munculnya meme Prabowo berciuman dengan Jokowi yang dibuat oleh salah satu mahasiswa gitu, itu telah melahirkan isu sensitif yang menarik untuk kita bahas, yaitu matahari kembar. Akhirnya ada pertanyaan begini, apakah Prabowo ini akan menjadi pemimpin yang mandiri ataukah ia akan berada di bawah bayang-bayang pengaruh Jokowi? Apakah benar Pak Jokowi ini bosnya kan gitu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di media begitu kira-kira yang dinarasikan. Mari kita telaah argumen yang mendukung teori bahwa Pak Jokowi akan tetap memegang kendali atau setidaknya menjadi bos di balik layar seperti yang dinarasikan media. Sebagai wakil presiden Republik Indonesia, Gibran tentu memiliki posisi strategis. Kedekatannya dengan Jokowi baik secara personal maupun secara politik itu adalah jaminan bahwa kepentingan dan visi Jokowi itu akan terus terjaga. Ada spekulasi atau pembacaan bahwa Gibran ini bisa menjadi mata dan telinga dari Jokowi di dalam pemerintahan yang baru. Ini sebenarnya berkaitan dengan legasi Jokowi itu sendiri. Seorang presiden yang telah menjabat 2 periode, yaitu 10 tahun, tentu ingin memastikan warisan atau legasinya terus berjalan. Program-program besar seperti IKN, itu kan membutuhkan komitmen jangka panjang, tidak bisa dibangun 5-10 tahun aja. Nah, dengan Pak Prabowo yang berkomitmen untuk melanjutkan, Jokowi seolah mendapatkan jaminan bahwa proyek-proyek mercusuarnya itu tidak akan mangkrak. Selama 10 tahun berkuasa, kita tidak bisa menafikan bahwa Pak Jokowi ini telah membangun jaringan politik yang kuat, baik di parlemen itu sendiri, birokrasi, maupun di kalangan pengusaha. Jaringan ini itu tidak akan hilang begitu saja setelah dia lengser. Bahkan hari ini ketika beliau lengser ya, jaringan itu masih ada.
ada kemungkinan Jokowi ini akan tetap menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan kebijakan atau menjaga stabilitas politik yang mendukung agendanya. Tentu saja ya, politik kan begitu ya kira-kira. Pasti ada kepentingan-kepentingan. Nah, istilah cawe-cawe yang dulu sempat viral itu mungkin akan menemukan bentuk barunya. Mungkin saja begitu. Harus kita akui memang bahwa efek Jokowi atau Jokowi's effect itu sangat signifikan dalam kemenangan Pak Prabowo di tahun 2024 lalu. Saya pikir ini telah menciptakan semacam hutang budi dalam tanda kutip ya, hutang budi politik. Meskipun mungkin tidak secara eksplisit. Kemenangan ini adalah hasil koalisi dan strategi bersama di mana Pak Jokowi adalah arsitek penting di baliknya. Argumen-argumen ini itu cukup kuat dan masuk akal, menjelaskan mengapa banyak pihak khawatir atau berspekulasi tentang adanya matahari kembar dengan Jokowi sebagai bos ya, dengan Pak Jokowi sebagai pengendali utamanya. Tidak bisa kita pungkiri, pasti adalah ya, persepsi seperti itu pasti ada gitu, karena Pak Jokowi sampai sekarang ya legasinya atau kekuatannya atau reputasinya itu masih sangat besar. Namun kita tidak boleh meremehkan juga sisi lain dari koin ini. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat ini, itu akan menjadi presiden yang mandiri dan memiliki otoritas penuh. Pak Prabowo Subianto ini adalah seorang tokoh dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman politik yang menurut saya sangat panjang. Dia, Pak Prabowo, dikenal memiliki kepribadian yang tegas dan visi sendiri tentang bagaimana negara seharusnya dijalankan. Sulit membayangkan figur sekuat Pak Prabowo ini hanya menjadi dalam tanda kutip boneka atau perpanjang tanganan dari orang lain, sekalipun itu Pak Jokowi. Apalagi konstitusi Indonesia memberikan kekuasaan eksekutif tertinggi kepada presiden, dan presiden kita hari ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai presiden itu memegang mandat rakyat dan otoritas formal untuk mengambil keputusan. Pak Prabowo telah membentuk kabinetnya sendiri, menentukan arah kebijakan, dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Dan pasti Pak Prabowo ingin membentuk legasinya sendiri, lepas dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Meskipun Pak Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program Jokowi, ia juga pasti memiliki agenda dan prioritas pribadi yang ingin diwujudkan sebagai presiden. Dia tidak mungkin hanya ingin dikenang sebagai presiden pelanjut. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin akan melihat aksen-aksen kebijakan yang khas gitu ya, ciri khas dari Pak Prabowo sebagai presiden. Faktor lain kenapa Pak Prabowo tidak bakalan jadi dalam tanda kutip boneka adalah peta politik yang bisa berubah. Loyalitas politik itu bisa bergeser. Pak Prabowo sebagai presiden baru memiliki daya tarik dan gravitasinya sendiri dalam membangun koalisi dan dukungan-dukungan. Ia punya kesempatan untuk membangun basis kekuatannya sendiri yang independen. Jadi meskipun pengaruh Jokowi itu akan tetap signifikan, Pak Prabowo maksud saya, ini memiliki semua instrumen dan motivasi untuk menjadi pemimpin yang otonom, yang berdiri di atas kakinya sendiri. Ini adalah pertanyaan yang lebih spekulatif dan menyangkut aspek psikologis, yaitu apakah Pak Prabowo marah atau merasa tidak nyaman dengan narasi Jokowi bosnya. Ada juga sebuah berita yang menarasikan kalau Pak Prabowo ini gusar dengan adanya isu tersebut, isu matahari kembar. Secara publik, Pak Prabowo itu selalu menunjukkan penghormatan dan apresiasi yang tinggi kepada Pak Jokowi. Ia mengakui peran Jokowi dalam memenangkannya dan pentingnya kesinambungan, ya keberlanjutan program maksudnya. Namun di balik layar atau secara internal, situasinya bisa lebih kompleks. Seorang pemimpin dengan karakter kuat seperti Pak Prabowo, seperti yang udah saya jelaskan tadi, bagaimana latar belakang dia sebagai militer, tentu ingin diakui atas kapasitasnya sendiri.
Narasi yang terus-menerus menempatkannya sebagai di bawah kendali Jokowi itu bisa saja nanti menimbulkan ketidaknyamanan. Ini mungkin tidak akan diekspresikan secara terbuka sebagai bentuk kemarahan, tetapi bisa termanifestasikan dalam upaya-upaya halus untuk menunjukkan independensi. Pendukung Pak Prabowo sendiri nanti mungkin akan terbagi, terpolarisasi. Ada yang menerima aliansi dengan Pak Jokowi sebagai strategi pragmatis, tetapi ada juga kelompok yang lain yang menginginkan Pak Prabowo ini tampil sebagai dirinya sendiri, lepas dari bayang-bayang siapapun. Kita anggap saja bahwa Pak Prabowo ini ada di bawah kendali Pak Jokowi. Apalagi setelah beberapa kali gagal dalam kontestasi Pilpres. Dan kemenangan kali ini itu adalah puncak karir dari Pak Prabowo, puncak karir politiknya. Tentu saja ada dorongan kuat untuk membuktikan bahwa Pak Prabowo ini mampu memimpin dan berhasil, bukan hanya karena dibantu. Ini bisa menjadi motivasi untuk tampil beda atau bahkan mengambil langkah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi Pak Jokowi di masa depan, jika dirasa perlu untuk kepentingan nasional versinya. Apalagi jika Pak Prabowo ini termasuk seorang politisi yang pragmatis, ia mungkin akan memahami bahwa di awal pemerintahannya menjaga hubungan baik dan dukungan dari Pak Jokowi adalah krusial untuk stabilitas dan kelancaran program-program di pemerintahan gitu. Nah, kemarahan atau ketidaknyamanan mungkin akan dikesampingkan terlebih dahulu demi tujuan yang lebih besar. Namun seiring waktu, ketika posisinya semakin kokoh, dinamikanya kan bisa berubah. Tentu saja sekali lagi Pak Prabowo akan menampilkan dirinya sendiri. Jadi marah mungkin kata yang terlalu kuat dan simplistis. Lebih tepatnya mungkin ada rasa perlu menegaskan diri, keinginan untuk otonomi penuh, atau bahkan sedikit frustasi jika narasi ketergantungan ini itu terus-menerus digaungkan tanpa melihat kapasitasnya sebagai presiden. Namun semua ini kemungkinan besar akan dikelola dengan sangat hati-hati demi menjaga stabilitas politik. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti pertanyaan utama. Ada apa sebenarnya di balik fenomena isu matahari kembar ini? Kenyataannya mungkin tidak hitam putih. Kita tidak sedang melihat skenario di mana Pak Prabowo itu adalah boneka, boneka penuh, boneka total, atau sebaliknya, Jokowi sama sekali tidak punya pengaruh. Kita tidak sedang berbicara hitam putih seperti itu. Yang paling mungkin terjadi adalah sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang dinamis dan berpotensi berevolusi. Maka penting untuk diingat, politik adalah seni kemungkinan. Tidak ada yang pasti, selalu berubah-ubah, ada potensi seperti itu. Semua spekulasi atau isu matahari kembar yang hingga hari ini ramai diberitakan itu perlu dilihat sebagai kritik publik kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah kejahatan. Kritik lumrah, dan itulah kenapa kita menganut sistem demokrasi. Jadi siapapun rakyat itu bisa melempar kritik untuk mengoreksi, untuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi pada pemerintah. Jadi apakah Pak Prabowo presidennya dan Jokowi bosnya? Jawabannya kompleks, tetapi yang pasti saya tidak melihat ada dua matahari kembar di pemerintahan saat ini. Jokowi adalah mantan presiden, sedangkan presiden yang saat ini berkuasa itu adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi tidak ada tuh matahari kembar. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya yakin Pak Prabowo Subianto memegang mandat konstitusional dan memiliki semua perangkat untuk menjadi pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin tertinggi. Apakah Pak Prabowo marah? Mungkin tidak secara harfiah, tetapi keinginan untuk diakui sebagai pemimpin mandiri dan membangun legasinya sendiri itu pasti ada. Ini adalah dorongan alami bagi setiap pemimpin. Kedepan kita akan menyaksikan bagaimana dinamika ini terus berkembang. Apakah akan ada harmoni berkelanjutan ataukah akan muncul keseimbangan baru di mana Pak Prabowo itu akan semakin menunjukkan warna kepemimpinannya yang otentik.
ini akan menjadi salah satu cerita politik yang paling menarik di negara kita untuk kemudian kita terus ikuti. Kita kawal bagaimana perkembangan politik di Indonesia ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah isu matahari kembar ini akan terbukti? Ataukah Pak Prabowo akan sepenuhnya lepas dari bayang-bayang Jokowi atau seperti apa? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, kita diskusi di sana. Seperti apa kelanjutan dari isu ini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik menarik lainnya yang terjadi di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. Sampai jumpa di video berikutnya.